Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Nah, di hari ini kita akan eh, bahas ataupun saya akan berikan beberapa eh, tahapan ya dalam menggunakan sebuah SMS gateway di dalam website kita. Jadi mungkin saat ini eh, sudah banyak sih beberapa website itu yang menggunakan SMS dalam melakukan aktivitas di dalam suatu website gitu ya. Jadi pertama-tama mungkin yang kita harus pahami dulu, kenali dulu apa itu atau bagaimana SMS gateway itu bekerja gitu ya. Jadi kalau kita lihat definisinya, bahwa SMS itu kan ataupun kepanjangan dari short message service ini kan merupakan tools ya untuk kita berkomunikasi saat ini yang biasanya kita gunakan untuk mengirim pesan menggunakan perangkat seluler gitu ya. Nah, biasanya SMS ini sifatnya kan dua arah ya. Kita bisa mengirim, kita juga bisa menerima. Nah, begitu juga dengan nanti yang namanya SMS gateway ya. SMS gateway itu sama juga, tapi fungsinya nanti ataupun bekerja bukan lagi menggunakan perangkat seluler. Nah, jadi dia nanti akan kita buat dalam bentuk sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengirim atau menerima SMS yang biasanya digunakan untuk keperluan bisnis gitu ya. Jadi nanti sendernya ataupun pengirimnya bukan lagi melalui perangkat seluler saja, tapi melalui sistem juga bisa, ataupun melalui aplikasi yang kita develop sendiri. Contohnya bisa dalam bentuk website, bisa dalam bentuk mobile, bisa dalam bentuk aplikasi desktop gitu ya. Nah, jadi SMS Gateway ini lebih mengarah dalam penggunaan bisnis ya. Misalnya seperti aktivitas promosi ataupun menjadi media customer service gitu ya. Dan bisa juga menjadi media penyebaran konten produk ataupun jasa dan lain-lainnya. Jadi seperti media promosi nih ya, penyebaran informasi. Nah, SMS Gateway memungkinkan Anda untuk mengirim dan menerima pesan melalui perangkat komputer. Nah, jadi kalau SMS pada awalnya itu pengirimnya ataupun dioperasikan melalui perangkat seluler. Nah, ketika nanti kita menggunakan SMS gateway ini, sendernya ataupun pengirimnya tidak lagi berasal dari ponsel ataupun perangkat seluler, melainkan melalui perangkat komputer ataupun sesuai yang kita butuhkan nanti, mau dari komputer, mau dari uh, smartphone gitu ya, ataupun dari website. Nah, itu bisa. Nah, itu kegunaan ataupun penjelasan dari SMS gateway itu gitu ya. Nah, kelebihannya kenapa sih harus kita pakai gitu ya SMS gateway itu? Ya, pertama itu mungkin bisa diterima ya oleh semua jenis ponsel, karena SMS pada saat ini pasti semua handphone ataupun smartphone punya fasilitas yang namanya short message service ya kan. Terus bisa tersedia nanti di perangkat komputer gitu ya. Lalu proses pengiriman pesan cukup cepat lah ya, bisa kita bilang cepat dibanding kalau kita chatting gitu. Nah, chat itu kan menggunakan sosial media tergantung dengan konektivitas internet yang digunakan gitu ya. Nah, kalau proses pengiriman SMS gateway itu mungkin bisa lebih cepat dari chat via sosial media gitu ya. Terus penggunaan biaya efektif dengan hasil efisien. Jadi karena SMS gateway ini biasanya digunakan untuk proses bisnis ataupun kegiatan-kegiatan bisnis, memang jauh lebih efektif ketika kita mengeluarkan biaya untuk misalnya melakukan promosi gitu kan. Nah, kalau mungkin beberapa tahun yang lalu gitu kan, 10 atau 20 tahun yang lalu promosi itu hanya menggunakan media cetak gitu kan ataupun iklan ke televisi. Nah, itu kan biayanya terkadang misalnya kita buat brosur nih, terkadang nggak efektif kita membagikan brosur kepada eh, yang akan kita promosikan. Terkadang nilai nilai proporsinya tidak sesuai ekspektasi kita gitu dengan biaya yang sudah kita keluarkan. Nah, dengan adanya SMS gateway ini nanti dari segi biaya mungkin lebih efektif dan efisien dalam penyampaian sebuah informasi. Itu kan sudah pasti langsung diterima ke orang yang tepat gitu ya. Kalau kita nanti gunakan SMS gateway ini, maka di sini di poinnya dibilang
disebutkan bahwa penggunaan biayanya efektif dengan hasil yang didapatkan. Hasilnya juga pasti efisien. Gitu ya. Dan dapat diandalkan untuk berkomunikasi dengan audiens. Dan dapat juga diintegrasikan dengan CRM ataupun Customer Relationship Management. Nah, biasanya CRM ini kan untuk apa ya? Strategi untuk ini ya, menjalin komunikasi dengan pelanggan kita di dalam aktivitas bisnis gitu ya. Jadi dia bisa diintegrasikan, SMS Gateway ini bisa diintegrasikan dengan berbagai macam jenis strategi dalam melakukan CRM ataupun Customer Relationship Management gitu ya. Jadi dia sebagai media pendukung lainnya SMS Gateway ini kalau bisa kita bilang. Nah, fitur-fitur yang ada nanti di dalam SMS Gateway itu sudah pasti multi operator, artinya yang menggunakan nanti bisa lebih dari satu untuk bertugas mengirim pesan. Ya, jadi kalau SMS pada awalnya itu kan pengirimnya yang berada di handphone itu saja, nomor ponsel yang ada di ponsel tersebut yang bisa mengirim, tidak bisa dari nomor ponsel ataupun dari ponsel yang lain gitu kan. Nah, artinya kan satu sender, satu pengirim berarti satu SIM card kan gitu ya di dalam satu ponsel. Tidak bisa ke lebih dari satu ponsel kan gitu ya. Jadi kalau fitur SMS Gateway ini sudah pasti multi operator, artinya pengirimnya bisa saja lebih dari satu komputer nanti, ataupun misalnya nanti kita kan mau terapkan ini ke website. Jadi pengirimnya itu bukan hanya satu admin dari satu website itu. Jadi semua admin itu bisa akan mengirim SMS Gateway ya ke konsumennya gitu misalnya. Terus bisa juga digunakan sebagai branding lewat masking sender. Nah, masking sender ini sudah banyak nih sekarang di beberapa perusahaan. Contoh nanti nomor pengirimnya itu bukan lagi nomor acak seperti yang disediakan provider, melainkan nomornya itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita punya brand. Nah, nanti pengirimnya itu adalah dalam bentuk alfabet gitu ya pengirimnya. Biasanya kan nomor pengirim handphone itu atau ponsel itu kan numerik ya, kombinasi angka gitu kan yang diformat secara secara random ya, sesuai dengan provider masing-masing. Nah, kalau masking sender ini nanti pengirimnya adalah sesuai dengan nama yang kita inginkan. Jadi dalam bentuk alfabet pengirimnya nanti gitu ya. Lalu ada lagi personalisasi dan penjadwalan. Biasanya digunakan untuk melakukan scheduling gitu kan. Misalnya ada SMS yang akan dikirimkan dengan menentukan kapan ini mau dikirimkan tanpa harus ada dioperasikan. Jadi otomatis ketika jadwal yang sudah kita tentukan, maka SMS Gateway-nya akan terkirim gitu ya. Pesannya akan terkirim melalui SMS Gateway. Bisa juga sebagai notifikasi ke pelanggan, ya kan? Media notifikasi gitu ya. Lalu sebagai media verifikasi data atau akun berbasis OTP, one time password. Biasanya nih kalau kita sekarang kita registrasi di beberapa aplikasi-aplikasi mobile, ketika kita sudah berhasil regis, ya kan, sudah berhasil terdaftar, kan ada kita dilanjutkan ke tahap verifikasi OTP ya. Contoh kayak mobile banking tuh kan, biasanya kan dia gunakan OTP tuh, one time password. Jadi artinya one time password ini sebuah kode atau sandi yang digunakan hanya sekali proses saja, tidak bisa digunakan berkali-kali gitu kan. Nah, jadi biasanya ini aktivitas yang sangat private nih, maka dibutuhkanlah sebuah OTP atau one time password. Biasanya kalau OTP itu kan sesudah kita gunakan nggak bisa digunakan kedua kalinya. Jadi karena dia proses penggunaannya cuma satu kali penggunaan, maka dibuat nama prosesnya adalah one time password. Lalu bisa juga fitur SMS Gateway ini menggunakan application programming interface. Jadi nanti agar website atau aplikasi ataupun apps yang kita miliki bisa terhubung dengan sistem SMS Gateway ini. Jadi SMS Gateway itu menyediakan fitur yang namanya application programming interface agar nanti interaksinya nggak harus dari ponsel, tapi bisa melalui device yang lain selain ponsel gitu ya. Nah, nanti akan kita gunakan yang namanya API ya. Nah, di tutorial ini pun nanti kita akan manfaatkan konsep API di dalamnya. Lalu penyedia SMS Gateway ini di Indonesia udah cukup banyak, nanti tinggal kalian pilih aja mau pakai penyedia apa dalam penggunaan SMS Gateway-nya, tapi yang pasti sudah menggunakan ini API, Application Programming Interface, agar bisa sistem kita berkomunikasi dengan SMS Gateway-nya.
gitu ya. Nah, jadi sudah pasti nanti beberapa penyedia jasa SMS Gateway itu menggunakan API supaya bisa terintegrasi antara sistemnya SMS Gateway dengan sistem yang kita miliki, gitu ya. Nah, konsep kerjanya nanti kira-kira seperti ini. Karena di tutorial ini nanti kita akan pakai Code Igniter, ya, Code Igniter versi 4. Lalu ini, jadi dari website kita nanti yang dibangun dengan Code Igniter, kita akan sisipkan sebuah token dan juga nomor tujuan beserta pesan yang akan kita kirimkan. Nah, token ini nanti disediakan oleh provider SMS Gateway-nya ya. Nah, inilah nanti data yang kita kirimkan ke dalam API yang dimiliki oleh SMS Gateway nantinya. Gitu ya. Lalu nanti jika tokennya sudah sesuai dan nomor tujuan peserta pesannya sudah kita tentukan, maka API dari SMS Gateway itu akan mengirimkan pesan tersebut ke dalam ponsel sesuai dengan nomor tujuannya. Gitu ya. Jadi simpel itu aja konsep kerjanya. Nah, jadi kalau nggak ada API, kita nggak akan bisa send email, send pesan ini dari website kita menggunakan CI ke dalam ponsel ini. Tidak bisa kita lakukan jika tidak ada API. Nggak ada API ini, gitu ya. SMS Gateway-nya nggak akan ada terhubung dengan sistem kita. Nah, dengan adanya API ini, kita bisa terhubung. Nah, biasanya ada beberapa provider itu hanya menggunakan token. Jadi nanti kita dikasih token untuk mengakses ke dalam API tersebut. Ya, jadi kalau tokennya sesuai, maka boleh kita mengirimkan pesan beserta nomor tujuan yang kita inginkan. Gitu ya. Jadi jika tokennya salah, maka proses pengiriman juga nggak akan berhasil. Gitu ya. Jadi silakan nanti dicari saja mau pakai provider apa dalam penggunaan SMS Gateway ini. Nah, di tutorial ini kita ataupun saya akan menggunakan ada salah satu provider SMS Gateway bernama Web SMS. Ini cukup simple lah ya, saya bilang. Sebenarnya ada banyak ya, ada Zensiva, ada Kobit juga punya gitu kan, lalu ini Web SMS, ada banyak lah. Nanti silakan kalian cari, tapi konsepnya pasti hampir mirip gitu ya. Nah, di Web SMS ini nanti mungkin kalian pertama-tama ini dulu, registrasi dulu, nanti kalian isilah data-data yang dibutuhkan. Lalu di Web SMS ini harganya hanya tarif lah ya, kita bilang. Satu kredit SMS itu biayanya Rp20. Jadi nanti kita harus sediakan dulu saldo kredit kita. Jadi satu kredit itu harganya 20 gitu ya. Jadi nanti silakan daftar dulu di sini. Oh, ini karena saya sudah login ya, nanti isi data biasa lah ini ya. Email, nama gitu ya. Lalu password gitu ya untuk daftar ke akun SMS Gateway-nya ini. Nah, yang disediakan mereka itu ada SMS API reguler, API OTP, dan API masking. Nah, seperti tadi saya bilang, konsep kerja provider SMS Gateway ini kita harus membeli, ada yang bentuk kredit, ada yang dalam bentuk saldo, ya. Jadi kita harus top up dulu. Nah, seperti ini. Nah, ketika saya sudah login nih seperti ini di dashboard, kebetulan saya sudah top up sebanyak 2.500 poin. Jadi kalau kalian baru daftar nih, kalian dikasih gratis 10 kredit nih. Setiap kalian mendaftar baru. Kalau nggak salah seperti itu ya di sini. Jadi setiap kalian baru daftar akan diberikan 10 kredit. Ya, berarti 10 kali. Hanya bisa berapa kali SMS, mengirim SMS gitu ya. Nah, kalau kita lihat di dashboardnya, ini saya sudah punya kredit sebesar 2.506 kredit. Nah, untuk mengintegrasikan sistem kita dengan SMS Gateway ini, nanti kita gunakan API yang ada di bagian dokumentasinya. Ya, kalau kita buka dokumentasinya, nah ini tokennya. Nanti inilah yang saya gunakan untuk mengakses API-nya. Nah, di sini fasilitas yang disediakan oleh Web SMS ini ada 3, SMS sender seperti biasa, SMS PIP, dan SMS OTP. Nah, masing-masing punya URL endpoint yang berbeda-beda ya.
Nah, itu nanti kita akan gunakan untuk mengintegrasikannya. Nah, jadi misalnya SMS sender nih, biayanya itu sekali kirim itu 4 kredit. Satu SMS itu seharga 4 kredit. Kalau SMS VIP 7 kredit per SMS-nya. Kalau OTP 35 kredit per SMS. Jadi ya tinggal sesuaikan saja dengan kredit yang kalian miliki ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, kita akan coba langsung ini menggunakan SMS gateway yang dimiliki oleh web SMS. Nah, terlebih dahulu saya sediakan dulu project CodeIgniter karena saya pakai CodeIgniter di sini. Saya aktifkan dulu Apache dan MySQL-nya, nanti siapa tahu kita perlu ya. Nah, saya buat project baru dulu, saya ambil perintah komposernya dari website resminya seperti biasa ya. Installing by composer. Nah, seperti ini. Nah, ini saya ambil aja. Lalu saya buka folder yang saya inginkan di mana project saya kerjakan. Saya bisa letakkan di sini, di C4, di sini ya. Lalu saya klik kanan, show open with terminal, open in terminal. Saya masukkan perintah tadi, saya ganti projectnya di sini. Latihan SMS gateway. Gitu ya. Enter. Maka saya akan download dulu semua library yang dibutuhkan untuk SMS gateway-nya ya. Bukan, CodeIgniter 4-nya, sorry. Nah, sudah, lalu saya tinggal masuk CD latihan ke project yang tadi sudah dibuat ya, SMS gateway. Gini ya. Oke, lalu saya buka VS Code saya dari terminal saja, tinggal mengetikkan perintah code spasi titik gitu ya. Nah, saya sudah masuk ke ini editor saya. Nah, gini ya. Oke. Nah, lalu saya aktifkan development server CI4-nya, PHP Spark Serve. Nah, sekarang saya sudah aktif di local development servernya. Nah, ini ya. Oke. Nah, yang pertama mungkin pastilah ya. Nah, ini kalau karena saya pakai AVG ya. Saya create exception saja. File env-nya saya perbaikin, saya rename menjadi .env. Nanti ini kita gunakan sebagai environment di CI4-nya kan. Nah, ini CI environment-nya diaktifkan, hapus hashtag-nya, ganti menjadi development supaya gampang menelusuri ketika ada error nanti ya. Lalu base URL-nya ambil dari URL ini yang tadi yang sudah jalan ya. Base URL-nya hapus centang hashtag-nya, ganti isinya menjadi seperti ini. Oke, itu aja untuk pertama-tama. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke dalam controller. Jadi kalau defaultnya CI4 itu kalau sudah di create projectnya kan kita default controllernya berada di home.php ini ya, di controller home ya. Nah, di sini kan diarahkan ke welcome message yang ini nih. Yang ini ya, halaman ini ya. Nah, misalnya kita buat aja metode baru di sini, public function kirim misalnya ya. Seperti ini. Nah, kita akan coba dasarnya dulu. Nanti kita akan kembangkan ke pengiriman pesan menggunakan user interface yang menggunakan formulir nanti. Kita hanya mau coba dulu ininya ya, fungsi dasarnya berjalan nggak, berhasil ngirim pesan nggak gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan tadi di dokumentasinya, URL endpoint-nya silakan pakai sesuai kebutuhan, mau SMS sender, VIP, atau OTP. Kita pakai yang biasa saja dulu yang ini. Ya kan, yang endpoint. Maka ini saya copy, saya pindah ke metode kirim yang di sini, maka di sini saya tuliskan variable URL dengan seperti ini. Sudah? Nah, ini kan ini URL yang akan kita gunakan ketika kita ingin mengirimkan pesan dengan jenis SMS sender biasa ya. Lalu di sini ada beberapa yang kita harus isi. Yang pertama adalah di bagian token, yang kedua adalah nomor tujuan yang di bagian parameter to, dan yang ketiga adalah message-nya, pesannya apa. Gitu ya. Nah, berarti ini kita sediakan aja dalam variabel biar enak digunakan kan. Pertama adalah token. Saya buat variabel token, saya ambil dari ini
token yang diberikan tadi oleh web SMS ketika kalian sudah daftar ya dan sudah sudah punya saldo kreditnya, apa tadi ya, kredit dari SMS gateway-nya. Ini salin, saya masukkan di sini seperti ini. Oke, lalu saya tentukan nomor tujuan. Siapa? Nanti bebas kalian mau kasih nomor siapa ya. Ini saya contohkan ke nomor saya 0852617232 misalnya. Oke. Lalu pesannya apa? Saya buat aja variabel pesan. Kirim pesan dengan SMS Gateway API. Nah, seperti itu pesannya ya. Lalu ini saya ganti. Yang token ini saya ganti dengan variabel token. Gitu ya. Lalu to-nya juga saya ganti dengan variabel yang saya miliki, variabel to, untuk menentukan tujuan pengirimannya kemana. Kan gitu ya. Lalu yang di dalam kurung siku yang ini saya ganti menjadi pesan. Oke. Sudah. Maka selanjutnya kalau kita lihat di dokumentasi, kita tinggal kirimkan pakai header ini aja. Nah, ini boleh langsung di copy aja juga boleh. Ini saya copy dari sini. Dari sini. Copy lalu paste di sini. Nah, jadi pengirimannya via CURL ya. Ini kan menggunakan CURL semua komunikasinya. Nah, di sini ada variabel header untuk menentukan yang diterima itu nanti dalam bentuk apa. Nah, jadi yang diterima itu dalam bentuk JSON ya. Lalu nanti responnya ini dalam bentuk JSON ya. Respon dari request kita tadi kan pasti ada respon. Nah, respon yang kita terima dalam bentuk JSON. Nah, di sini CURL-nya diarahkan ke URL sesuai dengan variabel URL yang ada di atas ini. Oke. Lalu ini digunakan untuk return transfernya untuk mengaktifkan transfer data, lalu follow location-nya dibuat satu artinya true ya. Lalu CURL option untuk HTTP header-nya ini tadi sesuai dengan isian header yang di sini. Oke. Lalu variable result sama dengan CURL execution. Jadi dieksekusi semua konfigurasi yang di variable ch ini. Ini kan variable ch ya. CURL I need artinya diinisialisasi dulu CURL-nya baru diisi konfigurasinya apa aja dalam satu URL itu yang di dalam CURL yang di dalam variable ch ini. Lalu ch ini kita eksekusi dengan perintah CURL_exec. Artinya dieksekusi semua konfigurasi yang ada di variable ch. Ya. Lalu nanti kalau kita ingin melihat responnya saya pakai echo juga boleh atau pakai vardam juga boleh atau printr juga boleh, sama aja ya. Kalau pakai vardam juga boleh nih seperti ini. Ini ya pakai PD. Oke, nanti kita tinggal lihat responnya. Apa responnya? Karena tadi di dokumentasi dikasih tahu nih. Kalau respon sukses seperti ini balasannya, yang ini respon gagal ya, ini jangan sama. Ini salah title nih web SMS-nya. Jika berhasil ini responnya, jika tidak yang ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya ketika kita ingin menjalankannya, routes-nya saya tambah dulu karena belum kita buat routes untuk ini ya, metode kirim di dalam controller home. Oke. Ini routes di mana dia? Nah, ini. Saya tambahkan routes get home / kirim, misalnya gitu ya, isi path-nya ya. Controller home / kirim, arahkan ke controller home metode kirim. Oke, sudah. Lalu kita coba. Mana? Nah, ini ya. /home / kirim. Enter. Nah, status sukses. Ya, message permintaan proses sisa kreditnya ini. Ya kan? Nah, kalau saya lihat di handphone saya apakah ada SMS masuk? Nah, ini dia. Saya sudah muncul nih, saya terima SMS-nya, pesannya. Kirim pesan dengan SMS Gateway API. Nah, ini. Saya linkkan, saya sudah hubungkan handphone saya dengan laptop saya ya. Di sini. Nah, ini pesannya. Nah, pengirimnya coba diperhatikan. Pengirimnya ini nomor random nih. Ya kan? Nah, ini kalau sender yang biasa. Jadi nanti kalau seperti penjelasan saya tadi yang di masking itu, yang ini nih, masking sender ini, nanti pengirimnya, ini kan kombinasi angka ini ya. Nah, nanti kalau kita pakai SMS masking, pengirimnya ini nanti pakai alfabet.
sesuai dengan nama perusahaannya, misalnya nanti BRI Mobile ataupun misal Peduli Lindungin gitu ya, yang pernah ada notifikasi seperti itu kan. Nah ini dia hasilnya, kirim pesan dengan SMS Gateway API. Nah jadi kita sudah terima. Dan respon tadi, responnya kan ini dia. Nih, coba lihat. Nah ini kan dalam bentuk objek nih, JSON ya. Statusnya sukses, message, perhatian proses berhasil, bisa kredit sekian. Gitu ya. Nah jadi ini kita sudah dapat apa respon berhasilnya. Jadi kalau dari respon berhasilnya dalam bentuk status isinya sukses, berarti sebenarnya pesan sudah dikirim. Maka di sini kan message-nya apa? Permintaan diproses, kreditnya tinggal sekian. Sisa kredit artinya saldo kredit saya. Sebenarnya saldo kredit terakhir itu sebelum dikirim tadi 2.506 kan. Setelah dikurangi 4 kredit, sekarang 2.502. Seharusnya informasinya di sini saldo saat ini setelah dipotong 4 kredit ya. Ini kan tadi saldo sebelumnya. Sebelum saya kirim SMS. Nah, setelah dikirim SMS saldonya sudah berkurang 2.502. Kalau kita lihat di riwayat transaksi saya, nih, sebelumnya saya sudah ada coba ini ya. Nah, ini tadi yang barusan. Nah, biaya yang dipotong sebesar 4 kredit. Oke. Nah, ini sudah berhasil nih. Cuman tadi yang sudah kita buat interaksinya by code ya, by coding. Nah, nanti kita akan coba selanjutnya, kita akan coba bagaimana kalau interaksinya secara dinamis melalui formulir ataupun melalui form. Ya, gampang, tinggal menggantinya aja sih sebenarnya logiknya kan. Oke. Nah, kalau kalian mau ambil isinya ini juga boleh, mau kalian apa namanya? Mengambil isi dari JSON-nya supaya lebih menarik lagi, mengambil responnya ataupun ada validasi respon nanti kan, boleh aja seperti ini. Saya buat data sama dengan JSON decode dari variable result true, gitu ya. Nah ini kalau ini mau kalian vardab juga boleh. Ini misalnya saya komentar. Nah ini kalau kita operate isinya gimana? Kita lihat aja. Nggak apa-apa kita kirim lagi kan data. Nah ini kita ganti teksnya. Misalnya hello world gitu ya. Boleh. Saya ganti hello world ya kan. Via API SMS. Misalnya save. Saya kirim lagi ulang. Saya refresh. Nah ini dia kan. Udah dalam bentuk objek. Oke, mau ini saya kirim dalam bentuk gini juga boleh, pasti bisa lah. Echo data objeknya status tadi ya. Nah, gini. Itu kan nama objeknya. Nah, ini kan sudah saya terima hello world via API SMS. Oke. Ini kan. Nah, jadi sendernya itu enggak. Jadi misalnya tadi kan saya sudah kirim 2 kali ke nomor saya ya. Sender pertama ini, sender kedua beda lagi nomornya. Jadi kalau kita pakai yang ini tadi, SMS sender, ya bisa aja nomor yang berbeda nanti yang akan mengirim pesan ke kita gitu kan. Ini kan sudah 2 nomor yang berbeda ya. Ya kan? Hello world via API SMS, yang ini nomornya. Yang ini beda lagi. Gitu ya. Jadi itu perbedaannya ya. Nah, lalu kita mau oprek aja sedikit. Ini di sini status responnya kita lihat. Nah, ini status kan nama objeknya. Maka saya ikut status. Misalnya saya kirim lagi. Kedua, misalnya gitu ya. Saya save, saya refresh. Ups, non objek. Oh, sorry. Kita sudah ekstraksi tadi ya, bukan dalam bentuk objek lagi nih, melainkan dalam bentuk array. Seperti ini. Oke, sudah. Via kedua, katakan. Ini kita buat jadi ketiga, nggak apa-apa. Namanya juga belajar harus ada yang kita ini ya. Kita gunakan dana tambahan gitu ya kan. Nah, ini sukses. Sudah. Kita sudah ekstraksi tadi dari objek menjadi array dia. Dengan perintah yang ini tadi. JSON decode. Lalu nama variable responnya tadi di sini, hasil responnya kan di variable result ya. Lalu true. Maka kita ekstraksi isi JSON-nya dalam bentuk array seperti ini. Oke. Nah, ini sudah dikirim nih. Pesan saya juga pasti diterima nih. Kedua. Ini sukses.
Kita tunggu aja, yang ketiganya belum saya terima nih. Pesannya mungkin dari server mereka ya, yang agak ini ya. Nggak ngirim, tapi kita lihat dulu di riwayat. Oke, belum saya terima. Sepertinya agak lambat di servernya ini ya, yang ketiganya. Ini kan sudah ada 4 kali kirim kita, tapi yang saya terima masih 3. Oke, tapi kita lihat di sini saldo saya berapa? 1490. Oke, nah ini sudah berhasil, kita tinggal nunggu respon server aja sih ini ya. Nanti kita tunggu aja. Pasti juga kita akan terima nanti pesannya. Jadi agak butuh waktu mungkin di respon server ininya, web SMS-nya. Oke, jadi selanjutnya adalah kita mau buat interaksinya itu menggunakan user interface, nggak langsung by code seperti ini ya. Boleh aja. Nah, kita modifikasi dulu. Nah, di home-nya ini kita arahkan ke home, file view-nya home gitu ya. Di sini saya tambahkan file baru namanya home.php. Nah, saya ambil dari Get Bootstrap, desainnya biar rapi ya. Seperti ini. Saya ambil dokumentasinya. Saya copy ini. Saya masukkan di sini. Nah, ini. Misalnya ini saya kasih title belajar SMS gateway. Seperti ini. Oke. Nah, di sini saya kasih kontainer dulu. Oh, di sini ada row. Di dalamnya ada call sebanyak MD8 atau 6 juga cukup lah. Seperti ini. Lalu saya atur dulu positionnya. 5. Lalu ini kita buat di MX Auto biar di rata tengah. Lalu saya pakai card biar agak ada penegasan batas formnya gitu ya. Card simple aja yang kotak gini. Oke. Oke, nah di sini saya kasih H4, kelasnya text center. Kirim pesan SMS. Kirim SMS gateway. Gitu ya. Lalu saya kasih di sini tag form. Lalu di dalamnya ada div mb3 untuk masing-masing input. Yang pertama adalah label untuk nomor tujuan. Gitu kan? Lalu di dalamnya adalah input dengan type text. Atau ini ya, oke. Name-nya kita buat ponsel. Lalu kelasnya adalah form control. Itu ya. Lalu div mb3 untuk pesannya ya. Label isi pesan. Ini input. Oh, nggak usah pakai input ya, pakai text area aja. Tuh, ini pesan. Kelasnya form control. Lalu di bawahnya ada button dengan type submit. Ini kirim pesan teksnya. Lalu kita kasih kelas btn primary. Oke, coba kita refresh. Ngirim lagi dong. Ini di sini ya, sorry. Nah, ini dia. Oke. Nah, pasti terkirim lagi tuh. Pending. Valid. Kenapa valid ya? Apa-apa, nanti kita cek. Oh, ini yang ketiga. Mungkin ada di servernya bermasalah. Gak apa-apa deh. Oke. Oke. Nah, lalu di base actionnya kita kasih base URL. Ini tinggal kearahkan ke home, ya kan?
Lalu metodenya metode kirim tadi aja, ya kan? Lalu metode pengiriman datanya pakai post. Dan terus pakai CSR field biar aman. Oke. Nah, oke ini. Oke, sudah. Berarti di proses kirim di sini mana tadi? Ini controllernya, tinggal kita ganti aja tokennya, nggak usah. Berarti ini ganti ke nomor ponsel tadi kan? This request get var dari nama inputannya ponsel, ya kan? Lalu ini juga this request get var pesan. Udah, sesimpel itu aja. Nah, kalau mau kita tampilkan pesan lagi boleh, ya kan? Di sini nggak usah di vardam, ini juga nggak usah. Seperti ini, ya kan? Sini kita buat season pakai flash data, set flash data success. Nah, itu kan udah terkirim lagi tadi, berarti ada proses lambat sedikit di servernya ya. Di ininya, di SMS API-nya. Lalu di sini berhasil kirim pesan. Misalnya itu kalimatnya ya. Udah, kita tinggal return, redirect ke kosong aja gini, biar kembali ke halaman awal. Nah, kalau kalian mau menyimpan semua pesannya ke dalam database ya bisa-bisa aja, pasti bisa lah gitu ya. Mau kita pesan tanggal berapa dikirim gitu kan, pesannya ke siapa boleh. Nah, silakan nanti kita tambahkan database. Nah, contohnya kita buat gitu langsung nih, kita data pesan mana aja yang berhasil gitu kan. Tadi kan ada tersimpan statusnya kan di sini, status variable data status gitu kan. Jika kita buat aja gini, if status sama dengan success, kalimatnya gitu tadi kan. Itu tadi ini ya, responnya kan. Mana tadi? Di dokumentasi. Nah, ini ya, nanti kan sukses gitu kan responnya. Nah, apa yang kita lakukan? Jika tidak sukses, apa yang dilakukan? Gitu ya. Nah, paling yang berbeda adalah pesannya ini aja, ya kan? Jika sukses ke sini. Jika tidak sukses, ini pesannya kita buat flash datanya error. Misalnya sini kita ganti kalimatnya gagal kirim pesan. Udah, simple itu aja. Baru kita redirect. Ya. Nah, kalau kita mau simpan ke database juga boleh. Misalnya saya buka database saya, kita buat database baru ya di phpMyAdmin saya. Misalnya kita buat database-nya namanya SMS API gitu ya. Nah, di sini saya buat field baru tabel kirim gitu ya. Oke, cukup nggak 4 ya? Coba ya, saya buat ID kirim. Nomor tujuannya kemana tuh? Kan itu tadi ya, pesannya apa? Berarti ini statusnya kita simpan. Kita tambahkan 3 field lagi untuk soft delete ya. Created add, updated add, dan deleted add-nya kapan. Kan gitu ya. Nah, ini auto increment. Yang lainnya dicentang nulnya, tidak bernilainya. Untuk mempermudah dalam developing. Nomornya ini varchar paling panjang 13 gitu kan. Pesannya kita pakai teks karena gak usah kita batasin. Ini status kita buat varchar paling panjang mungkin kita buat 15 lah ya. Untuk berisikan respon tadi error atau sukses gitu ya. Lalu ini kita kasih date time untuk soft delete-nya ya. Date time seperti ini. Oke, ini tinggal saya save aja. Kenapa itu katanya? Oh, tuh nomor tujuan aja ya saya buat ya, tujuan. Oke, simpan. Oke, sudah. Maka
Saya kembali ke VS Code, saya buka terminal VS Code-nya untuk buat model baru, PHP Spark make model untuk mempermudah kita akses ke data ke tabel kita tadi, kirim model misalnya. Oke, model saya sudah tercipta di sini. Nah ini saya atur dulu. Nama tabelnya apa? Variabel kirim. Primary key-nya ID, kirim. Auto increment-nya true. Insert ID-nya dari 0, nggak usah hapus. Ini respon return tab-nya dalam bentuk objek. Use delete, soft delete-nya true. Date and time-nya itu kita aktifkan juga true. Sisanya kita hapus saja kalau nggak perlu. Ini kan. Oke. Lalu di sini kita tinggal simpan aja. Di atas saya kasih variable private dengan perintah protected, variable yang bertugas untuk ngirim simpan data ke tabel kirim. Lalu buat sebuah konstruktor public function construct yang isinya itu this variable kirim sama dengan new kirim model. Jadi variable kirim ini bertugas untuk penghubung ataupun eksekutor ke model kirim, ya. Lalu di sini tinggal saya simpan aja di sini ya. Variable data, jangan data lagi ya. Isi gitu ya. Pertama di sini adalah kita simpan sesuai dengan field yang kita miliki ini. Tujuan, pesan, status yang ini ya. Oke, berarti tujuan ambil dari variable to. Ya kan? Pesan ambil dari variable pesan. Lalu di sini status ambil dari variabel status tadi. Udah. Lalu di sini this kirim save dari variabel data. Siap, selesai. Oke. Nah, oke. Berarti ketika kembali ke home sini kita kasih pengenal. Di mana ya? Di sini deh. Ya. If season get flash data dengan isinya adalah sukses, apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Jika if season kita get flash data, jika isinya adalah yang dikirimkan error, apa yang kita lakukan? Gitu ya logikanya ya. Jadi di sini saya gunakan seperti ini. Nah, ini saya ambil dari Bootstrap tadi maunya ya. Ini di sini aja get Bootstrap. Kita ambil dokumentasinya di bagian docs, lalu cari aja alert. Kita pakai alert bawaannya Bootstrap ya. Nah, kalau berhasil kita pakai alert yang sukses ini. Sini saya tempelkan. Nah, pesannya adalah season get flash data success. Udah, gitu ya. Kebalikannya juga di sini. Ini saya sisipkan. Ini ganti jadi danger kalau error kan gitu ya. Maka di sini season get flash data error. Tampilkan pesan errornya apa. Kan gitu ya. Oke. Tutupnya lupa. Nah, ini kan tadi yang dikirim dari mana itu error. Ini R-nya double ya. Nah, gitu nih. Oke. Success. Nah, di sini sudah sesuai nggak namanya? Success. Oke, sudah. Nah, selanjutnya adalah kita coba. Oke. Pertama nomor tujuannya saya buat 08261722232 misalnya. Halo, apa kabar? Gitu ya. Gitu ya. Coba kita kirim. Oh, sorry, routes untuk kirimnya belum ada kita buat ya. Oh iya, routes-nya tadi bukan get, melainkan gantiin menjadi post. Karena kan ada pengiriman data ya. Nih, kirim. Ups. Kirim model.
Apa nih katanya? Allow. Oh, sorry. Ini belum saya belum tentukan tadi di modelnya. Tapi pesannya sudah terkirim ya. Ini allow fieldnya saya false-kan aja, nggak usah saya deskripsikan. Harusnya di sini kalau dia bernilai true, maka harus saya tuliskan di sini fieldnya apa aja. Yang tadi itu field tabel kita yang boleh diisi tabel datanya yang mana aja. Biar nggak repot, ganti aja nilainya jadi false. Nah, tapi pesannya terkirim ya. Nih, halo apa kabar? Cuma database-nya nggak tersimpan. Itu aja sih minusnya gitu ya. Nah, kita coba perbaikin lagi. Kita kembali. Nah, tapi berhasil kirim pesan kan? Oke. Misalnya lagi, saya kirim lagi ke nomor yang sama. Hai bro, gitu ya. Kirim pesan. Oh, sorry. Ada yang lupa lagi. Ini tadi kita modelnya sudah kita aktifin, tapi di environment-nya belum kita aktifin database-nya di sini ya. Nah, ini karena terlalu terburu-buru. Ini saya aktifkan kembali. Saya tuliskan nama database-nya apa. Nama database-nya adalah apa nih? Tadi SMS tapi passwordnya nggak ada. Nggak pakai password. Oke. Save. Tapi ngirim nggak pesannya? Kita lihat dulu ya. Hai bro tadi masuk ke transaksi nggak ya? Masuk nih. Kita tinggal tunggu kapan masuknya SMS-nya aja ya. Oke. Ini masuk tapi sepertinya lama di servernya ini ya. Agak lambat di server. Oke. Ini saya kembali lagi. Nih. Halo gitu misalnya. Apa kabar? Misalnya seperti itu. Kirim. Unknown column message in field list. Bentar ya. Apa ini maksudnya ini? Kita lihat di sini. Oh alah, salah variabel. Sorry. Tapi itu ngirim nggak ya? Nah, tapi belum kita terima ya pesannya. Nggak apa-apa. Mungkin ada kendala di server. Kita coba ulang lagi. 0852 ini. Terus ini misalnya nongkrong yuk gitu ya. Kirim pesan. Nah, berhasil kirim pesan. Maka di tabel juga pasti tersimpan. Udah ya. Nah, ini. Sukses sebenarnya. Di sini juga pasti statusnya sukses. Cuman kita masih belum terima ininya ya, pesannya. Nah, ini ya. Nah, sudah masuk yang nongkrong yuk. Yang sebelumnya belum kita terima yang ini ya. Oke, tapi pasti terkirim tuh nanti tergantung performa server SMS API-nya. Gitu ya. Nah, ini sudah masuk nih. Di database juga kita sudah terdata. Kalau mau dilihat juga datanya di sistem kita juga boleh sih. Di sini kan tadi sudah dibilang nih berhasil kirim. Kalau mau kalian lihat di tabelnya juga nanti boleh aja kita tambahin di sini tabel baru kan di bawahnya. Pesan apa aja yang sudah kita kirim kan gitu ya. Sederhananya seperti itu. Boleh, silakan kita tambahin di sini nih. Variable data kirim sama dengan this kirim find all. Udah, baru sini buat data. Oke. Nah, lalu kita buka Bootstrap, ambil format penulisan tabel ya. Ini. Kita pakai yang sederhana aja yang ini. Kita letakkan di home.php yang ada di view. Di bawah tag form ini juga boleh. Seperti ini. Nah, yang nggak perlu saya hapus saja dulu. Ini saya belum perlu, nggak usah banyak kali. Nanti di sini, ini nomor, gitu ya. Ini nomor tujuan, ya kan, pesannya apa, statusnya gimana. Kan gitu ya, status pengirimannya. Oke, ini saya kasih H5. Data
pesan, kirim pesan gitu ya. Oke. Di sini saya pakai for each untuk memprosesnya. For each variabel kirim as data, mana saya tutup di sini ya, variabel nomor plus plus and for each. Nah, ini variabel nomornya, ini nomor ponselnya. Dari variabel data, fieldnya adalah tujuan. Yang ini variabel data, fieldnya adalah pesan. Kan gitu ya tadi ya. Ini di field kita. Pesan baru status. Oke. Nah, ini data status. Ya kan? Oke. Ini kalau kita refresh, nah sudah masuk datanya kan? Oke, tinggal kita atur aja ini jarak-jaraknya ini semua. Ini kita kasih kelas margin top banyak 4 biar nggak terlalu rapat dengan tombol. Nah, sukses. Nah, oke. Jadi ini sudah bisa ya. Oke, nanti tinggal kita bisa terapkan ke berbagai macam proses nantinya kan. Mau nanti kalian pakai OTP ya bisa aja, silakan pakai sesuai dokumentasinya ini nanti. Kalau kalian mau mengirimkan OTP, gunakan URL endpoint-nya itu adalah yang di bagian SMS OTP ya. Nah, nanti untuk membuat OTP kan ya buat aja kode run, biasanya itu kan angka random ya, sebanyak 6 digit gitu kan yang dikirimkan ke pengguna gitu ya. Jadi tinggal sesuaikan kalian mau pakai URL endpoint yang seperti apa. Nah, jadi ini pembahasan kita di video kali ini bagaimana menggunakan SMS gateway di dalam website kita. Jadi ini saya contohkan versi sederhananya ya. Nanti bisa aja kalian terapkan secara lebih dalam lagi, misalnya waktu untuk ini tadi saya bilang OTP ya, one time password verifikasi pendaftaran akun gitu-gitu ya. Nah, ini bisa digunakan ya. Nah, jadi silakan dipelajarin semua panduan video yang sudah saya berikan. Nanti untuk pengembangannya silahkan kalian mengembangkannya dari video ini gitu ya. Dasarnya seperti inilah. Tapi terserah kalian nanti mau pengembangannya dalam bentuk seperti apa ya. Jadi itu saja yang bisa saya berikan dari video kali ini tentang penggunaan SMS Gateway berbasis API menggunakan Code Igniter 4. Jangan lupa di subscribe, di share ke teman-temannya, bantu share, dan jika suka klik tombol like, jika tidak suka klik tombol dislike ya. Itu saja yang bisa saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.